Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Dalam pendidikan dan pengajaran, tiga komponen yang berupa kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman, serta peran guru dalam menuntun, memberi contoh, menguatkan dan memotivasi berpengaruh terhadap kemerdekaan dan budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Pendidikan dan pengajaran berguna untuk memerdekakan manusia dan membentuk budi pekerti. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, seyogianya guru menuntun, memberi contoh, menguatkan dan memotivasi, menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat anak merupakan potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi dan potensi fisik. Lingkungan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur sosial, budaya maupun kondisi lainnya. Sementara itu, kodrat zaman dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan perubahan diri yang dialami. Seyogianya guru dalam pendidikan dan pengajaran menuntun anak agar anak tidak kehilangan arah. Dalam pendidikan dan pengajaran disesuaikan dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Kaum pendidik hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan kodratnya. Tiga komponen yang harus diperhatikan: guru menuntun, kodrat anak, kodrat alam dan zaman, yang saling berkaitan untuk menjadikan anak merdeka dan berbudi pekerti. Perubahan yang akan diterapkan di sekolah. 1. Identifikasi dan pemetaan kodrat anak. Meliputi potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi dan potensi fisik, serta gaya belajar anak. 2. Berkolaborasi dengan orang tua murid, dengan mengkomunikasikan perkembangan dan hambatan anak, serta tuntunan orang tua di lingkungan. 3. Memfasilitasi kegiatan belajar sesuai dengan kodrat zaman, dengan menggunakan media belajar yang variatif baik online maupun offline. 4. Menuntun dalam proses pengajaran dan mendidik dengan penyampaian dan penerapan nilai-nilai pembelajaran. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, seyogianya pendidik harus tahu kodrat anak, sehingga dapat memilih gaya belajar yang tepat untuk anak. Belajar sambil bermain merupakan contoh belajar yang berpihak pada anak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.